Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan perjalanan bangsa Israel dalam Bilangan pasal 20. Setelah krisis air di Meriba, kini bangsa Israel menghadapi tantangan baru. Musa mengirim utusan kepada bangsa Edom, keturunan Esau, saudara dari Yakub. Musa menyampaikan permohonan yang sangat baik dan damai. Ia menjelaskan perjalanan penderitaan Israel, penyertaan Tuhan, dan meminta izin untuk melewati wilayah Edom tanpa mengambil air, tanpa merusak ladang, tanpa menimbulkan kerugian. Secara manusia, permintaan itu sangat wajar. Secara diplomasi sangat baik. Secara relasi keluarga seharusnya ada ruang, tetapi jawabannya justru tidak. Bahkan Edom keluar dengan tentara yang kuat untuk menolak mereka. Saudara, inilah realitas hidup yang kadang sulit kita pahami. Tidak semua pintu yang tampak logis akan dibukakan Tuhan. Kadang kita sudah berdoa, sudah merencanakan dengan baik, sudah bersikap benar, sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja pintu tertutup. Dan disitulah iman diuji. Seringkali ketika pintu tertutup, kita mulai bertanya, Tuhan, mengapa? Bukankah ini baik? Bukankah ini masuk akal? Bukankah saya sudah melakukan yang benar? Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa pintu yang tertutup bukan selalu penolakan Tuhan. Seringkali itu adalah pengarahan Tuhan. Israel tidak melewati Edom, tetapi perjalanan Tuhan bagi mereka tidak berhenti. Mereka hanya diarahkan ke jalan yang berbeda. Saudara, betapa sering kita menganggap satu jalan adalah satu-satunya jalan. Kita berpikir jika orang ini menolong saya, maka semuanya akan berhasil. Jika jabatan ini saya dapatkan, maka masa depan saya aman. Jika kesempatan ini terbuka, maka pelayanan saya akan maju. Tetapi Tuhan kadang menutup satu pintu supaya kita belajar bahwa sumber hidup kita bukan pintu itu, tetapi Tuhan sendiri. Yang menarik, Musa tidak memaksa. Ia tidak menyerang Edom, ia tidak marah, ia tidak membalas. Ayat 21 berkata, demikianlah Edom menolak memberi jalan kepada Israel melalui daerahnya, sebab itu Israel menyimpang daripadanya. Artinya, kadang ketaatan berarti rela berputar, bukan memaksa. Saudara, banyak luka dalam pelayanan, keluarga, dan hidup terjadi karena manusia memaksa pintu yang Tuhan tutup. Memaksa relasi, memaksa posisi, memaksa pengakuan, memaksa kesempatan. Padahal kadang Tuhan berkata, bukan jalan ini. Dalam perjanjian baru kita melihat hal yang sama dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, Roh Kudus menutup beberapa pintu pelayanan. Bukan karena Tuhan menolak Paulus, tetapi karena Tuhan sedang mengarahkannya kepada Makedonia. Renungan hari ini menegaskan, iman sejati bukan hanya percaya ketika pintu terbuka, tetapi tetap percaya ketika Tuhan menutup satu jalan dan mengarahkan kita ke jalan lain. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah ada pintu tertutup dalam hidup kita yang masih kita sesali? Apakah kita bersedia percaya bahwa Tuhan tetap memimpin sekalipun jalannya berbeda dari harapan kita? Mari kita berdoa. Tuhan yang berdaulat,
Engkau membuka pintu yang tidak dapat ditutup siapapun, dan Engkau menutup pintu yang tidak boleh kami masuki. Ampuni kami jika kami sering memaksa jalan kami sendiri dan sulit menerima pengarahan-Mu. Ajarlah kami untuk percaya kepada hikmat-Mu, meskipun kami tidak selalu memahami jalan-Mu. Pimpin langkah kami ya Tuhan, dan tolong kami tetap setia berjalan bersama-Mu, kemanapun Engkau memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.